Kita mulai dengan relaksasi seperti biasa. Hari ini mau coba supaya fokus kita lebih dalam kepada apa yang dirasakan diri kita. Ini kayaknya musiknya terlalu besar ya, saya kecilin sedikit. Nah, semoga lebih nyaman sekarang kedengarannya. Boleh duduk bersandar, kemudian kakinya diusahakan menapak. Seperti saya karena kursinya tinggi, atau mungkin kakinya yang kurang panjang. Jadi saya pakai jojodok kalau kata orang Sunda ya. Letakkan tangannya dulu di paha. Apapun yang terjadi di luar sana, mungkin ada yang lagi lari-lari, yang lagi apapun, biarkan. Kita sekarang punya ruang di sekeliling diri kita. Kita mencari ketenangan dulu untuk 60 menit ke depan. Jadi kita terlepas dulu dari dunia yang di luar sana. Kita masuk ke dalam diri dan hati kita. Tangan kiri mulai diletakkan di atas dada dan tangan kanan di perut. Mulai pejamkan mata, rasakan bahunya rileks, dan dalam kondisi mata terpejam, bola matanya mengarah ke bawah. Duduknya sekali lagi bersandar. Tarik nafas, hitung 3 dari hidung. Buang nafas, hitung 3 dari hidung juga. Pada saat nanti kita latihan, ingat nose breathing, inhale dari hidung dan exhale juga dari hidung. Jika mengalami kesulitan, boleh tarik nafas dari hidung dan buang nafasnya dari mulut yang membentuk huruf U seperti dari sedotan. Setelah pejamkan mata, pada saat menarik dan menghembuskan nafas, rasakan udara masuk dari hidung ke tenggorokan, kemudian melewati dada, tangan kirinya mulai terasa naik. Kemudian sampai ke rongga perut, tangan kanannya juga naik. Pada saat membuang nafas, tangan kanannya turun, kemudian tangan kirinya juga turun, udara keluar dari tenggorokan. Memfokuskan diri kita dan pikiran terhadap nafas itu juga seperti meditasi ya. Karena kita bisa membawa pikiran kita align atau garis dengan nafas yang mewakili tubuh kita, juga jiwa dan energi kita. Pada saat pikiran kita berlari-lari, panik atau apapun, ingat meditasi nafas. Ya, jadi kita mengembalikan ketenangan kita dengan alunan nafas yang tenang dan konstan. Setiap tarik nafas, fokus pikirannya dan hitung 1, 2, 3. Setiap membuang nafas, 3, 2, 1. Terus semakin kita mengulangi hitungan nafas kita, semakin pikiran kita rasanya tenang, semakin badan kita juga rileks, dan semakin rasanya kita siap menghadapi apapun hari ini. 2 kali lagi, tarik nafas, buang nafas. 1 kali lagi nikmati tarikan nafas yang panjang. Dan hembusan nafas juga panjang dan tenang. Boleh turunkan dulu tangan, perlahan-lahan buka mata. Welcome back. Sekali lagi selamat pagi, happy weekend. Saya singkirkan dulu ini jalan kakinya. Hari ini kita akan banyak latihan mengenai penguatan dan keseimbangan kaki ya. Jadi siap-siap. Jiwa tenang, pikiran tenang, tetapi tubuhnya kuat dan teguh. Boleh duduknya maju, setengah kursi, atau kalau bisa tetap seimbang, boleh ke ujung kursi. Selamat pagi untuk yang baru bergabung, Ibu Felicia. Kemudian ada Ibu Siaga, Ibu Tres. Ibu siapa lagi nih yang belum kesebut nih?
Ya, kita siap ya kaki ya. Pertama-tama, seperti biasa, kaki kiri mah ditekuk aja 90 derajat. Kaki kanannya yuk panjangin. Setiap menarik nafas, dorong terus tumitnya ke depan. Setiap membuang nafas, tarik lagi jempol kakinya ke arah tubuh. Nafas kuat, bertenaga, pikiran tenang, tetapi tubuh kuat dan teguh. Terus sambil bernafas, dorong terus tumit dan tarik jempol kakinya ke arah tubuhnya sehingga kita rasakan stretching di area betis dan di bawah lututnya ya. Supaya otot itu tidak hanya kuat tapi juga lentur. Tarik lagi nafas, dorong lagi tumitnya ke depan, buang nafas, tarik lagi jempol kakinya ke dalam. Boleh berpegangan dulu tangan kiri dan tangan kanan, kaki kanannya terus memanjang, kaki kirinya mapan menginjak lantai 90 derajat di tengah. Inhale, bayangkan pinggangnya memanjang ke atas. Buang nafas, yuk perutnya mulai turun ke arah paha kiri. Ya, kemudian turun lagi. Kalau bisa dadanya juga semakin dekat. Jaga keseimbangan. Matanya lihat ke depan. Kalau matanya lihat ke bawah, nanti rounding punggungnya. Semakin turun akan semakin kerasa nih di bawah paha, di bawah betisnya. Ada stretching atau peregangan otot yang lumayan enak ya. Yuk kembalikan badannya ke posisi tegak lagi. Tarik nafas, sekarang angkat kaki kanannya. Paha kanan sejajar dengan paha kiri. Kalau dipegel boleh dipegang ya. Kalau misalnya masih kuat, biarin. Jadi latihan penguatan otot paha bagian atas. Tarik nafas, tarik lagi jempolnya. Buang nafas, point, tunjuk jempolnya ke arah saya. Tarik nafas, flex. Buang nafas, point. Ayo, 3. Kita lakukan 10 kali. End point. 4 flex, end point. 5. Tarik nafas lagi. 7. Exhale. 6. Flex, end point. Ya, baru 7 ya. Tarik nafas, buang nafas. 8. Tarik lagi jempolnya. Yuk sekarang tunjuk. 2 kali lagi kuat. Inhale and exhale. 1 last time. Tarik nafas, tarik jempolnya paling kuat. And exhale point. Tunjuk jempolnya paling jauh. Kalau perlu sampai 4 jari kakinya juga. Belum turun. Putar satu arah. Buat lingkaran yang tenang. Dan sebesar mungkin lingkarannya. 2, 3, 4. Badannya tetap tegak ya, jangan sampai badannya semakin ke belakang. Yuk, yang mulai ke belakang, bawa lagi badannya lebih ke depan. Udah mulai pegel, boleh dipegang. Kalau misalnya masih kuat, teruskan. Yuk, 5, 6, 8 aja. 7, 1 kali lagi. 8, putar balik. Aduh, kok nggak kelar-kelar ya? 1, masih 2. Kan biar kuat nih. Biar kuat tapi juga mobilisasi biar lentur. 4, sekarang udah berbalik ya lingkarannya. 5, 6, 7, ayo kuat 1 lagi. 8, boleh dipeluk. Dipeluk, disayangi lututnya. Mengucapkan syukur masih punya lutut yang bisa digerakkan. Kemudian turun. Panjangkan lagi kakinya flex. Angkat kakinya point. Peluk. Letakkan dulu. Panjangkan kakinya flex. Kalau flex berarti jempolnya ditarik. Ada kontraksi, kemudian kakinya point, jempol tunjuk ke depan, lipat lagi. 3 kali lagi, down and lengthen and up, peluk lagi. 2 kali lagi, letakkan, panjangkan flex, angkat point, peluk. 1 kali lagi ya, letakkan dulu, panjangkan, ingat flex, angkat point, and peluk lagi. Sekarang letakkan pergelangan kakinya di atas lutut. Kalau misalnya lutut kanannya masih tinggi, ingat pakai 1 jari aja, jangan banyak-banyak.
dorong sedikit supaya bisa lebih turun. Kaki kanannya masih flex, jadi jempol kanannya mengarah ke arah lutut kanan. Tangan kiri mau berpegangan boleh. Mau dilepas dua-duanya kalau bisa seimbang juga tidak apa-apa. Tunjuk terus lutut kanannya. Semakin turun ke bawah dekat ke lantai, lebih kerasa lagi stretchingnya di arah piriformis atau panggul kanan bagian luar. Semakin flex, semakin dalam juga rasa stretchnya. Di sini tarik nafas, panjangin lagi pinggang kiri dan kanan. Buang nafas, tangan kiri pegangan, perutnya mulai mendekat lagi. Pada saat mendekat, pinggangnya terus memanjang, pandangan matanya melihat ke depan. Ya, mau pegangan dua tangan biar nggak jatuh, boleh. Kaki kanannya flex terus, jempol kanannya terus ditarik ke arah lutut. Atur nafas, ingat. Inhale 3 and exhale 3. Sambil menikmati nafas, pakai kekuatan pikirannya, karena pikiran kita sudah menyatu dengan tubuh. Turunkan lutut kanannya lebih dekat ke lantai. Bayangkan ada yang menarik lutut kanannya ke arah lantai. Oke, slowly come up. Letakkan kaki kanan. Bagaimana rasanya kanan dan kiri agak beda nggak? Belum kerasa ya bedanya. Yuk sekarang kita panjangkan kaki kiri. Tarik nafas, dorong lagi. Kirinya memanjang. Review mungkin kita bantu di mute untuk yang suara-suara bocor. Kemudian tarik nafas panjang. Tumit. Buang nafas, jempol kaki tarik ke dalam. 2 kali lagi. Inhale, push tumitnya. And exhale, tarik lagi jempolnya. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu di sini ngerasa kiri dan kanan mana yang lebih tight, mana yang lebih lentur ya. Kadang-kadang memang beda. Perut kunci. Bayangkan nih pusarnya nih masuk ditarik sampai mau ke punggung. Jadi bagian core-nya kuat sehingga mengangkat kaki nanti ringan. Inhale, lengthen your spine, panjangin pinggang kiri dan kanan juga. Buang nafas, perutnya mulai dekat ke paha kanan. Pandangan mata ke depan, pegang kursinya. Kalau bisa, dadanya juga semakin dekat. Dorong lagi tumit kirinya lebih ke depan, tarik lagi jempol kakinya lebih ke dalam. Kalau misalnya rasa-rasa seperti mau kram, boleh dirilis sedikit ya. Kalau masih bisa, terus dorong terus tumitnya. Slowly come up. And lift up. Paha kirinya sejajar sekarang dengan paha kanan. Tarik nafas, jempolnya tarik terus. Buang nafas, point jauh. Tunjuk jempol kakinya ke depan. Inhale 2. And exhale. Inhale 3. And exhale. 4. Flex. And point. 5. Tarik lagi jempol. Tunjuk. Masih ada 5 lagi. Inhale. And exhale. 4 lagi. Tarik nafas. Buang nafas. 3 lagi. Terus punggungnya jangan mundur. Tegakin lagi ke depan. And point. Yuk 2 kali lagi. Inhale. And exhale. Kali terakhir tarik paling kuat. Ya, tunjuk paling jauh. Bikin satu lingkaran. Bebas mau ke arah mana. Yang penting nanti berbalik arah ya. Kita putar 8 kali. Yuk, 4. Bikin lingkaran sebesar mungkin. Pergelangan kakinya biar dilumasi. Ya, supaya nggak gampang kecengklak ya katanya ya. Nah, 7. 8. Balik arahnya. 1. Yang udah mulai pegel, boleh sambil dipegang. Ya, yang masih kuat, ayo. Kuat otot paha bagian atas. 4, 5, 6, 7, 8. Boleh dipeluk dulu. Kalau ototnya rasanya nyeri, apalagi sampai gemeteran, itu berarti sel-sel ototnya sedang beregenerasi. Beregenerasi menjadi sel-sel otot yang lebih kuat, lebih lentur. Sel-sel yang lemahnya nanti dia akan tidak aktif. Yang aktif adalah sel-sel dan serat-serat otot yang kuat. Yuk letakkan. Panjangkan kakinya, flex, angkat kakinya.
point, dan peluk lagi. Letakkan dulu. Panjangkan kakinya, flex. Angkat kakinya hanya sejajar, point. Taruh, lengthen, and up, and hug. 3 kali lagi. Taruh dulu. And lengthen, flex, and up, point. And 2 kali lagi ya, taruh dulu. Lengthen, flex, up, point, and hug. 1 kali terakhir, letakkan, panjangkan, flex, angkat, point, and hug. Pergelangan kaki kiri ada di atas lutut kanan. Pakai 1 jari, tunjuk. Yang masih tinggi banget. Yuk, mind and finger push down. Jempol kiri tetap flex, jadi jempolnya ke arah lutut kiri. Tangan kanan mau berpegangan boleh. Ya, kaki kanan yang mapan dan teguh. Semua telapak kakinya ke permukaan telapak kaki semuanya melekat pada lantai. Semakin turun lutut, piriformis kiri atau panggul luar bagian kirinya lebih keras. Semakin jempol kirinya juga lebih dalam stretch-nya. Boleh pegangan 1 tangan, boleh pegangan 2 tangan. Inhale, panjangin lagi tiga kiri, kanan, dan tulang punggung. Buang nafas, yuk pandangan mata ke depan, perutnya mulai maju, jaga keseimbangan. Kalau udah terlalu keluar, duduknya boleh di set lagi ya, agak masuk sedikit. Sambil terus bernafas, ingat perut kunci. Apa sih perut kunci? Tarik pusernya, masuk kayak pakai korset kekecilan 1 nomor ya. Jadi kalau pakai korset kan kita pasti perutnya dikempesin gitu, biar korsetnya bisa dicantelin ya. Bernafas, and come up. Ya, mudah-mudahan sekarang kaki kiri dan kanannya mulai sama. Ya, saya masuk sedikit tadi terlalu keluar. Sekarang kaki kirinya angkat, tangan kanannya angkat. Kalau badannya mulai ke belakang, yuk tegakin sedikit. Ke belakang memang gampang ya. Tapi kalau misalnya lebih tegak, ini pinggangnya dan perutnya mulai lebih bekerja. Ingat, perut kunci. Sedot lagi pusernya masuk sampai kayak mau ke punggung. Sedot puser, ingat jangan ditahan nafasnya, tetap bernafas. Sekarang kaki kanan up, tangan kiri. Kalau tidak berpegangan bisa, lebih baik kalau misalnya nggak kuat, boleh sambil berpegangan. Kita tahan dulu ini sejenak, sambil ingat-ingat lagi dan rasakan up, dirasakan perut, pinggang kiri, pinggang kanan, punggung. Kita melatih mind kita juga hari ini, body awareness. Mungkin nggak ada kaca, tapi bisa ngerasa, punggung saya mulai terlalu ke belakang nih. Yuk tegakin lagi. Ya, jadi punya kesadaran terhadap postur tubuh sendiri. Jadi pada saat sehari-hari kita melakukan postur yang tidak baik sehingga badan kita jadi mudah nyeri, kita ingat gitu, kita punya awareness. Okay. Yang option 2, kaki kiri diangkat lagi, tapi diluruskan. Tangan kanan up. Ya. Tangan kiri boleh berpegangan, kalau perlu boleh release. Up to you. And hold here. Masih menguatkan paha, masih menguatkan core. Core itu adalah pinggang, punggung bagian belakang, kemudian juga perut ya. Jadi satu lingkaran ini, satu tabung tubuh bagian bawah ini namanya core. Kalau core itu kan inti ya artinya. Kalau inti tubuh kita kuat, semua yang lain ringan. Oke, kita mulai ini ya, gemeteran. Sekarang kaki kanan angkat, luruskan, tangan kiri angkat. Mau berpegangan boleh, mau tulis boleh, sambil ingat bernafas. Kalau misalnya yang sangat menikmati mau sambil tutup mata, boleh. Tapi kalau yang rasa lebih nyaman membuka mata, silahkan dirasakan. Gimana rasanya panas tubuh saya, gimana rasanya paha saya, gimana rasanya tangan saya. Aduh Bu Ana udah dong lama banget gitu ya. 1 kali lagi, inhale, 1, 2, 3, panjang tubuhnya, and exhale, 3, 2, 1, release. Mobilisasi ya.
Nanti seperti tadi, angkat kaki dan tangan yang berlawanan. Mau ditekuk boleh, mau yang lurus boleh. Yuk, kaki kiri, tangan kanan. Kaki kanan, tangan kiri. 2, 3, badan tetap tegak, tidak mundur ke belakang. Sekarang yang mau dipanjangin kakinya, silahkan. 4, 3, 2, bisa angkat kaki lebih tinggi. Terakhir, yes. Udah mulai pegel. Yuk, tangan kirinya pegang kursi, tangan kanannya up, panjangin lagi. Bayangkan nih, ada tali yang narik dari kepala, leher, punggung, pinggang, semuanya ditarik ke atas, ini panjang. Perut masuk lagi. Tarik nafas lagi di sini. Buang nafas, yuk belok ke kiri badannya. Tangan kanannya lurus di atas. Boleh sambil atur nafasnya, bahu kanan dorong sedikit aja ke belakang. Jadi kalau yang badannya masih tertutup, yuk kita buka. Open your body, artinya kita juga membuka hati kita, membuka pikiran kita. Sama semua berkat, semua kebahagiaan itu biar mudah masuk. Open your heart, open your body. Kembali, tangan kanan pegang kursi, tangan kirinya up ke atas. Pinggangnya panjang-panjang. Exhale. Sekarang belok badannya ke kanan, bending to your right side. Tangan kirinya kalau bisa lurus lagi. Nice. Bagus, yang bisa melihat sedikit ke atas di balik tangannya. Ingat ya, kaki kiri, bokong kirinya tetap melekat. Open your body, open your heart. Bahu kiri yang di atas buka sedikit ke belakang. Jadi rasanya kita menerima paparan sinar matahari. Paparan cinta semuanya, silahkan datang hal-hal yang baik. Kembali ke tengah. Twisting ya. Tangan kanan di luar paha kiri. Tangan kiri cari kursinya di belakang. Tarik nafas, panjangin lagi dari tulang ekor, pinggang, punggung sampai leher. Kemudian baru buang nafas. Bawa badannya ke kiri, puter. Ingat, perut selalu dikunci. Pusernya selalu masuk. Bayangkan nih, kita udah kayak model yang di catwalk itu ya. Jadi perutnya pada langsing karena disedot masuk ke dalam ya. Tarik nafas, panjangin lagi punggung. Buang nafas, tetap panjangin punggung sambil puter lagi. Badannya ke belakang. Perlahan kembali. Tangan kiri di luar paha kanan, tangan kanannya puter ke belakang. Kalau yang tadi kebalik, lakukan yang sebaliknya ya, nggak masalah. Yang penting kiri kanan adil. Inhale, lengthen your spine and give me your smile. Senyum. Baru kemudian kita puter ke kanan. Tarik nafas, panjangin lagi dari tulang ekor. Bayangkan tubuhnya growing up, memanjang ke atas sampai ke puncak kepala. Buang nafas, sambil terus memanjang, puter lagi lebih jauh ke belakang, ke arah kanan. Perut masuk. Slowly come back up. Sekarang kita mau shoulder shrug dulu. Ya, inhale, jepit bahunya sampai ke arah telinga. And exhale. 2, exhale. 3, tarik nafas, hembuskan. 4, boleh dijatuhkan. 5, hentak ringan. 6, terus ya. 7, 8, 9. Satu lagi, 10. Putar ke arah depan. 1, 2, 3, 4. Yang mungkin bahunya suka kaku-kaku, boleh dinikmati membuat lingkarannya besar dan perlahan. Ya, 2 kali lagi. Kemudian kita berbalik arah. Semakin besar lingkarannya, semakin besar juga rasa peregangannya ya. 3, 4. Mudah-mudahan kita bisa juga menginduksi semua cairan yang dibutuhkan untuk melumasi sendi-sendi bahu kita sampai ke leher, atau otot-otot yang tegang bisa mulai rilis ya. Jadi supaya tidak terlalu frozen shouldernya. 2, tundukkan kepala, tempelkan dagu ke arah dada.
Bahunya rileks, bayangkan kedua tangannya jatuh di samping tubuh. Sedot lagi, pusernya masuk. Dagunya lebih dekat lagi ke arah dada. Kemudian perlahan angkat kepalanya dan arahkan pandangan matanya ke atas, boleh sambil memejamkan mata. Jadi bawa kepalanya ke arah belakang. Perlahan kembali. Sekarang telinga kiri dekatkan ke kiri. Bahunya tetap rileks dan biarkan tangannya jatuh. Kali ini tidak menggunakan tangan, tapi core-nya, dalam arti kunci terus perutnya dan pinggangnya tetap memanjang. Perlahan kepalanya kembali. Dan sekarang telinga kanannya yang mendekat ke arah bahu. Mudah-mudahan ada banyak otot-otot tegang yang terlepas. Saya tadi juga pas kan langsung krek gitu. Bernafas, nikmati, rasakan apa yang dialami setiap bagian otot-otot tubuh kita dan kembali. Sekarang nengok ke kiri. Hidungnya bawa ke kiri. Rileks bahu, tidak ditegangkan. Rasanya kedua tangannya pasrah. Kembali dan sekarang tengok ke kanan. Sejauh mungkin seolah-olah dagunya ada di atas bahu kanan. Kembali, mudah-mudahan lebih rilis ya bagian-bagian pektoral dan bagian bahunya. Next, what next? Kita mau bridge pose, masih ke otot paha, otot panggul, pinggang. Ini kalau pinggang bagian bawah, low back ya namanya, apa ya bahasa Indonesianya, pinggang bawah ya. Dan juga perut. Caranya, mudah-mudahan masih ingat, kakinya sebesar kaki kursi. Boleh dilihat kaki kursi selebar apa sih gitu. Agak maju ke depan. Kemudian saya contohkan dari samping ya, biar lebih jelas. Kemudian duduknya di ujung kursi, putar bahunya ke atas, ke belakang, dan ke bawah. Tangannya reach jauh, pegang kursinya di belakang kiri dan kanan. Kuatkan perut, tarik nafas, dorong dadanya ke atas. Kemudian buang nafas, dorong panggulnya ke atas, lepas dari kursi, angkat, bokongnya angkat. Telapak kakinya kuat menapak di lantai, gunakan kekuatan paha dan panggulnya dorong, bokongnya dorong ke atas. Oke, turun dulu. 2 kali lagi. Ingat, kaki selebar kaki kursi, boleh ambil jarak mungkin 30 cm ya dari tumit sampai ke kaki kursi. Putar bahu ke atas, ke belakang, ke bawah. Anda bisa reach bagian belakang kursinya. Ini bagian telapak tangannya boleh menekan ke bawah, ke dudukan kursinya biar badannya nggak berat. Tarik nafas, dorong dulu dada ke atas, pandangan matanya sedikit ke atas, sedot perutnya ke dalam. Buang nafas, angkat yuk bokong tinggi. Apakah kali ini bisa lebih tinggi dari yang sebelumnya? Kemudian dorong lututnya sedikit ke depan sekarang. Dorong lagi bokongnya ke atas. Kalau pinggangnya rasanya sakit, turun sedikit bokongnya. Kalau masih bisa, dorong lagi lebih tinggi. Dorong lagi dada lebih tinggi. Kemudian kembali. Cari dulu dudukan kursinya. Baru duduk ya. Jangan sampai nanti merosot di depan. Bukan cuma menguatkan ya. Saya rasa bagian bahunya juga keregang. Bagian lengan juga keregang. Pose ini sangat bagus sekali ya untuk menguatkan ke seluruh tubuh. 1 kali lagi terakhir, yang ini akan kita tahan 5 hitungan. Jadi siap, kaki agak ke depan, putar bahu ke atas, ke belakang, dan ke bawah. Cari pegangannya di belakang kursi, tarik nafas, sambil sedot perutnya masuk, sambil dorong dadanya ke atas, dan pandangannya sedikit ke atas, dagunya menghadap langit-langit. Buang nafas yuk, push up, panggulnya ke atas. Dorong lututnya sedikit ke depan, telapak kakinya kuat semampunya. Kalau didorong, aduh udah mentok ya udah, nggak apa-apa ya. Kalau didorong sedikit, lututnya ke depan masih bisa sedikit lagi. Dorong panggulnya atau bokongnya lebih ke atas masih bisa, dorong sedikit lagi. Dorong dadanya sehingga bahunya sama lehernya seperti mau jauh gitu.
3, 2, 1. Oke, slowly release. Perlahan-lahan. Kalau ada yang pusing, sambil duduk boleh tundukkan dulu kepalanya ke bawah. Dagunya dekat dengan dada dan atur lagi nafasnya. Kalau yang sudah tidak pusing, yuk kita lanjut. Mungkin kalau yang pusing tadi, aduh matanya kok kayak tiba-tiba pandangannya berubah gitu. Yang berikutnya adalah kita mau coba high lunges pose. High lunges ya. Duduknya kita mulai dari sisi kanan. Jadi kaki kanannya yuk bawa 90 derajat. Tubuhnya juga menghadap ke kanan. Kaki kirinya tendang. Nah, ini ya. Jadi sekarang badannya menghadap semuanya ke kanan. Kalau ada yang masih miring gini, ini nanti pose berikutnya. Pose yang sekarang bawa semua tubuhnya menghadap ke kanan. Jadi ngeliat gadgetnya sambil ngintip-ngintip ya. Kakinya di kiri, yang sebelah kiri lurus ke belakang. Kalau masih tekuk, nggak apa-apa. Tapi nanti seiring kita fokus kepada nafas, sambil tendang terus paha kiri yang bagian atasnya. Bayangkan seperti lutut kirinya ini mau ditarik ke arah panggul. Semakin kita menarik lutut, semakin kita meluruskan kaki kiri. Jadi ini lutut kayak mau dibawa ke atas ya. Stretch-nya ada di paha atas. Ya. Kemudian ingat badannya, coba pegang panggulnya, rasakan badannya itu semuanya sudah muter ke arah kanan. Gunakan lagi body awareness-nya. Badannya kalau misalnya yang sudah mulai bawa ke depan nih, dorong lagi ke belakang. Nice, semuanya bagus. Yuk tendang sedikit lagi kaki kirinya. Kemudian bawa tangannya ke kiri, yang kiri dan kanan ke atas. Apakah bisa kedua tangannya lurus sambil sedot lagi perutnya? Sambil tangannya lurus di samping telinga, kaki kirinya terus tendang. Apakah bisa sekarang kedua telapak tangannya mendekat? Kalau yang belum bisa mendekat nggak apa-apa, diusahakan lurus aja. Kalau sudah telapak tangannya mendekat, kaitkan jempol. Ya, jadi jempolnya mengait gini ya, dikunci. Gunanya apa? Supaya tangannya bisa lebih lurus lagi. Di sini saya merasakan tubuh ini rasanya panjang gitu ya. Kaki kiri memanjang, pinggangnya memanjang, sampai bawah ketiaknya juga. Tubuhnya itu growing up. Jadi otot-ototnya yang biasanya mandek itu diulur kayak karet mah ditarik gitu. Ya, jadi lebih lurus. Oke, lepaskan. Lumayan ya, tense pose. Kalau sudah kanan, sekarang kiri. Tadi udah kebayang ya, nanti pada saat tangannya dibawa ke atas itu dikunci seperti ini ya. Dikunci, telapak tangannya rapat, baru dipanjangkan nanti di samping telinga. Tarik nafas dulu. Inhale long. And exhale. Tarik nafas dari hidung. Buang nafas dari mulut. Harusnya Tapi sesekali kalau rasanya terlalu panas di dalam, boleh kita lepaskan. Ke kiri. Sekarang tubuhnya ke kiri. Kaki kirinya menghadap ke kiri 90 derajat. Badannya bawa ke kiri, otomatis kaki kanannya juga pasti mengikuti. Yang masih tekuk, ya sudah. Tapi pelan-pelan kita bawa ke belakang. Ada kursi, tidak akan jatuh ya. Dan harusnya tidak berat juga karena ditahan kursi. Mundur terus kaki kanannya. Coba nengok ke belakang, kaki kanannya jangan terlalu jauh. Sedekat mungkin dengan kursinya, diusahakan. Dan luruskan kaki kanan. Kita atur dulu posisinya yang bagus. Jadi jari-jari kaki yang kanan itu jinjitnya maksimal ya, mentok. Tumitnya itu ada di atas jari. Ya, kalau yang masih begini boleh sambil diatur-atur lagi biar jinjitnya itu lebih tinggi lagi. Saya mau deketin lagi kaki kanan saya dengan lutut kanan tarik ke atas. Rasanya lutut kanannya mau didorong sampai ke langit-langit. Kalau yang badannya mulai maju, yuk mundurin. Tangannya bawa ke pinggang, puter badannya lebih ke kiri. Rasakan supaya badannya 100% full menghadapnya itu ke kiri ya. Udah nggak ada yang setengah-setengah lagi.
Dorong terus dan rasakan mungkin paha kanan bagian depannya agak tight, agak keras gitu ya. Nggak apa-apa, kita tekuk sedikit, kemudian kita luruskan lagi. Boleh sambil diatur-atur, take your time. Rasakan stretchingnya itu ada di paha kanan bagian atas dan perlahan-lahan mulai naikkan lengannya ke atas. Atur nafas. Badannya yang sudah mulai melenting-melenting, yuk tegakin. Pada saat pose ini rasakan kayak kita tuh lagi pakai setting. Kalau kita pakai setting kan gitu ya, otomatis tulang ekornya juga scooping. Jadi badannya tidak terlalu melenting. Tangan kanan dan kiri tampaknya mulai mendekat. Diluruskan kembali dan jempolnya dikaitkan kalau bisa. Kalau yang tampak tangan masih jauh nggak apa-apa, diusahakan memanjang kayak ngambil sesuatu. Tapi kalau yang sudah lurus dan sudah di samping telinga, yuk kita kaitkan jempolnya. Luruskan lagi tangan ke atas. Lengthen your body. Seperti badannya lebih lentur, tumbuh tinggi ke atas dari pinggang sampai di bawah ketiak, sampai lengan-lengan, tulang belikat, semuanya terulur ke atas. Boleh shaking dulu kakinya. Kayaknya udah ketarik-tarik gitu ya. Enak dong. Sekarang baru nih kita try warrior two. Ya, masih inget ya warrior two-nya? Kita coba dari kaki kanan dulu. Jadi duduknya sekarang kalau tadi menghadap ke kanan full, sekarang di sudut kursi nih. Ya. Jadi tadi yang saya bilang 45 derajat. Kaki kaki kanan 90 derajat. Kaki kirinya lurus. Nah, jadi enaknya duduknya emang agak ke ujung nih, di pojokan kursi bagian kanan. Kaki kanannya kaki kirinya lurus, ingat ya. Kedua telapak kaki menempel. Jadi kalau tadi kan kita jijik, kalau yang sekarang telapak kakinya usahakan menempel. Kalau yang belum menempel, coba diatur lagi supaya kedua kakinya telapaknya menempel. Badannya tegak. Jangan ada yang miring kiri, kanan, depan, belakang. Bayangkan nih ada tali dari langit-langit sampai ke lantai. Jadi ubun-ubun sampai tulang ekor kita, tulang kita mengikuti si garis tali tersebut tegak. Rentangkan kedua tangan ke samping. Kemudian tangan kirinya lurus, tangan kanannya lurus, jari-jarinya bawa ke atas. Seperti mau mendorong pilarnya ya. Kayak Samson tuh mau mendorong pilar. Buka jari-jarinya. Kalau yang jarinya masih malu-malu, rapet-rapet gitu, buka sedikit. Seperti di sela-sela jarinya itu bisa dimasukin remote kali ya, cukup kayaknya nih remote. Perutnya tarik lagi. Sekarang bayangkan kedua tangannya ini memanjang, tapi bukan telapak tangannya yang didorong, tapi bahunya. Bahu kirinya dorong ke arah telapak kiri. Bahu kanannya dorong ke arah telapak kanan. User masuk, jangan sampai melenting lagi badannya. Ya, jari tengah lihat yang kiri udah menghadap ke atas, jari tengah kanan menghadap ke atas. Kalau misalnya jari-jarinya masih menghadapnya ke bawah, yuk bawa ke atas lagi. Karena sehari-hari tubuh kita ini telapak tangannya memegang sesuatu, jadi melengkung. Sekarang kita kembalikan, otot-ototnya jadi lurus lagi. Lihat tangan kiri, lurus semua jarinya ke atas, dorong lagi bahu kiri ke arah tangan kiri. Lihat ke arah tangan kanan, jari-jarinya lurus semuanya, dorong bahunya ke arah telapak tangan kanan. Oke, dulu. Lumayan belum? Sekarang siku kanan letakkan di atas paha kanan ya. Siku kanan di atas paha kanan yang ditekuk. Taruh aja dulu. Dengan meletakkan siku kanan, ini mulai ke stretch ya. Pinggang bagian bawah. Ini adalah dekat otot yang namanya quadratus lumborum atau QL. Kalau kita duduk, biasanya dia memendek karena menahan berat tubuh kita. Sambil tangannya ditaruh di paha, boleh dipegang-pegang ini otot QL-nya karena ada kencang-kencang gitu ya. Kalau kencang memang dia butuh di stretch. Kemudian ya perlahan-lahan bawa tangan kirinya lurus di atas telinga kiri. Semakin lurus tangan kiri, semakin bahagia nih otot pinggangnya. Ingat, telapak kaki kirinya tidak terangkat, nempel ya.
Panjangin aja tangan kiri jauh. Jadi tangan kiri sama kaki kiri kayak musuhan, jauh-jauhan dia. Tapi pura-pura ya musuhannya, jangan beneran. Aduh repot kalau tangan sama kaki sendiri musuhan. Perlahan-lahan kembali. Saya sarankan kembalinya sangat perlahan supaya tidak pusing ya. Sekarang tangan kirinya mau baikan. Tadi musuhan ya. Sekarang baikan. Jadi dekatkan telapak tangan kiri ke kaki kiri. Jangan di lutut. Boleh di paha atau kalau yang bisa sampai ke tulang kering silahkan. Tapi tidak mendorong lutut ya. Sayangi lutut Anda, lingkaran lutut ini. Sekarang angkat tangan kanannya ke atas. Jaga keseimbangan. Bawa telapak tangan kanan ke bawah dan lengan kanan di atas telinga. Dorong sedikit bahu kanannya ke belakang. Tekan kuat kaki kanan yang ditekuk ke lantai. Sekarang stretch-nya ada di pinggang kanan bagian tengah ke atas. Kembali. Setiap kita latihan, mudah-mudahan bisa lebih dalam bendingnya ya, bisa lebih jauh reachingnya. Yuk kita coba yang kiri. Jadi sekarang duduknya pindah ke sudut kursi bagian kiri. Kaki kirinya yang ditekuk, kaki kanannya yang lurus. Duduk di ujung kursi. Ya. Kalau tadi kita kan dorong-dorong pilar ya. Sekarang nggak usah deh, kita mau eagle pose saja. Apa sih eagle pose? Gini. Tangan kiri di bawah, siku kanannya menempel dengan siku kiri. Ya, udah sering ya. Sambil kakinya tetap ya. Ini saya contohin dari dekat. Jadi sikunya menempel. Ya. Kalau yang belum bisa menempel, boleh pegang bahunya aja. Kalau misalnya yang sudah bisa menempel, yuk kita lihat eagle pose. Dengan posisinya tetap duduknya seperti kaki kiri ditekuk, kaki kanannya lurus. Ya, peluk bahu sama ya. Badan tegak. Ingat, tidak jadi melenting, tidak jadi ke depan, tidak jadi ke belakang. Ya. Yang tangannya terikat loh. Setiap tarik nafas, dorong sikunya ke depan. Setiap buang nafas, kedua bahunya turun ke bawah. Dengan ini pandangan matanya tertutup nih sama lengannya sendiri. Yang tangannya di bahu juga sama ya. Kalau tarik nafas, dorong kedua sikunya ke depan, boleh matanya melihat sikunya. Pada saat membuang nafas, turun bahunya. Jadi dimanapun posisi tangan Anda, bayangkan ada stretching di bagian bahu belakangnya, bagian sini. Dan belikat kiri dan kanannya di belakang juga saling menjauh karena kita dorong terus siku kita ke depan dan ke bawah. Bahu ke bawah, dorong lagi sikunya ke depan. One more inhale here. And exhale. Release your hand. Sekarang tangan kanan yang di bawah, tangan kiri yang di atas. Yang tadi meluk bahu, silahkan. Yang tadi bisa dililit juga silahkan. Nice. Yang dililit diusahakan siku sama sikunya bersentuhan ya. Kalau misalnya sikunya udah mulai kabur jauh, peluk bahunya aja. Tarik nafas, dorong lagi sikunya ke depan, buang nafas, dorong bahunya ke bawah. Kaki kanan, kaki kiri, telapak kakinya menempel di lantai. Jangan jadi berubah posisinya. Kaki kanannya tetap lurus. Kembali lagi ke tangan. Tarik nafas, dorong siku. Buang nafas, dorong bahunya ke bawah. Big inhale. Dorong lagi sikunya jauh. Dan rasakan belikatnya di belakang saling menjauh. Pandangan matanya ke arah siku. Buang nafas. Turun dia, lehernya memanjang. And release. Boleh di-shake sedikit. Now, lengan kiri di atas paha kiri. Taruh dulu. Ya. Jadi, tangan yang ditekuk di atas kaki yang ditekuk. Tangan kanan boleh pegang-pegang lagi otot pinggang yang sebelah kanan. Mana yang lebih kenceng? Otot yang kiri tadi ada otot yang kanan sekarang ya. Baru perlahan-lahan yuk bawa telapak tangannya dan lengannya lurus di atas telinga kanan. Lengan yang ditekuk di atas kaki yang ditekuk. Lengan yang lurus dengan kaki yang lurus.
Pada saat meluruskan tangan kanan di atas, bokong kanannya dorong kuat ke lantai supaya kaki kanan tidak terangkat. Nah, pandangan matanya boleh ke depan, atau kalau pegel lehernya boleh lihat ke bawah. Tapi lengan kanannya di atas mau lurus terus, jangan lupa dorong sedikit ke belakang. Open your heart, buka hatinya, and open your body, buka juga pikirannya. Bernafas di sini 1, 2, 3, dorong terus bokong kanannya ke bawah biar stretch-nya lebih dalam, and exhale. Kembali. Sekarang tangan kanan di atas paha kanan, tulang kering jangan di lutut ya. Saya lebih suka di paha karena tidak terlalu jauh. Tangan kiri sekarang lurus. Bending badannya ke kanan. Ya. Kaki kiri yang ditekuk, telapak kakinya tekan kuat ke lantai sambil tangan kirinya mau lurus terus seperti mau reaching sesuatu. Semakin ditekuk badannya ke kanan, semakin dalam stretchingnya di tubuh bagian kiri. Bernafas. Ingat kalau susah nafasnya, tarik nafas selalu dari hidung. Buang nafas boleh dari sedotan. Kembali. Nice. Wow, nggak nyangka nih. Udah tinggal 10 menit lagi. Sekarang kita akan keseimbangan. Yuk, kita mulai berdiri. Jinjit-jinjit, terus kita bikin pose challenging sedikit ya. Atur lagi kursinya. Mau menghadap ke sini aja deh saya mah. Ya, yang harus berpegangan silahkan ya. Kalau yang mau berpegangan berarti kursinya gini ya. Tapi kalau challenge yourself, coba dulu tidak usah berpegangan ya. Nanti kalau misalnya goyah baru berpegangan. Tangan di pinggang. Kakinya selebar panggul lebih kecil sedikit dari kaki kursi. Angkat semua jari kakinya ke atas, kemudian baru diturunkan. Jinjitnya kalau kemarin 5 cm, sekarang 10 cm ya, lebih tinggi. Yuk, jari kakinya lebar, angkat tumitnya ke atas. Bayangkan nih, pandangannya melihat ke depan aja ya. Bayangkan tumitnya di atas dari kaki. Tidak melihat ke kaki, tapi body awareness gunakan. Turun dulu. 2 jinjit, turun, kuatkan betisnya. 3 jinjit, turun. 4 jinjit, turun. 5, turun. 6, turun. 7, lanjut. 8, halo Kain. Kemudian 9, welcome juga Mbak Yudi. And last time yang 10 kita tahan. Ayo kalau udah mulai goyang boleh pegangan. Ya masuk kunci lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, makin tinggi lagi tumitnya. 2, 1, yeay. Nah sekarang ini yang challenging nih, mau warrior tree. Apa sih warrior tree? Untuk ini kursinya boleh tetap kayak tadi ya, tapi saya lebih suka kayak gini. Kayaknya mesti ngadep ke sini, biar lebih sopan. Jadi caranya adalah pegang sandaran kursi, kedua telapak tangannya. Jadi pegang sandaran kursi di ujung-ujung, ya kelihatan kan ya? Ini ya di ujung. Kemudian kakinya mundur. Ini tangannya mudah-mudahan kursinya seimbang ya, jangan yang terlalu mundur sampai tangannya bisa lurus dan matanya bisa melihat kedudukan kursi. Oke, ini kayak saya harus maju lagi. Sampai sini. Ya, jadi punggungnya itu mungkin nggak ada kaca ya, tapi bisa ngeliat mungkin di zoom-nya atau dengan body awareness-nya. Bayangkan ini jadi si bawah ketiak ini sangat memanjang. Kuatkan kaki kanan, yuk cari posisinya dulu yang seimbang. Kemudian tekuk kaki kirinya ke atas. Pegang kuat kursinya. Tegak perutnya masuk. Sampai sini boleh. Yang mau challenge, yuk bisa nggak lurusin kakinya.
lurusin. Oh, ini pose yang sangat besar, sangat challenging. Kalau misalnya sulit, kaki kirinya boleh sambil ditekuk. Putar kedua pahanya ke dalam. And we will hold this for 3. Angkat lagi kaki kirinya lebih tinggi. And 2. And 1. Pelan-pelan letakkan lagi kaki kirinya. Pelan-pelan bangkitkan badannya. Kalau udah mulai ngap, ya wajar aja ya. Coba sekarang saya sebelah sini. Kalau tadi lebih jelas. Oke. Siap ya, satu lagi ya. Tangan dipegang kursi, di sandaran kursi. Kemudian mulai mundur badannya. Ya, punggung saya udah sejajar sama lantai. Jadi kalau yang masih gini, sampai sini boleh sih. Cuman kurang kerasa stretchingnya. Jadi kalau misalnya bisa mundur mungkin ya gitu. Wah keren deh, pada jauh mundurnya. Kaki kiri mulai tekuk lutut kanan. Jadi kaki kirinya lurus, kaki kanannya ditekuk. Mungkin kaki kiri yang di bawah lebih berat, tapi kita ada pegangan, jangan takut. Kalau yang mau challenge yourself, boleh mulai pelan-pelan luruskan kaki kanannya. Wow. Putar kedua pahanya ke dalam, sedot perutnya, dorong lagi bahunya sedikit ke bawah. Ya, jadi tangan di kursi, bahunya dorong sedikit ke bawah. Mulai pegel, tahan sedikit lagi. Putar lagi kedua pahanya ke dalam. And 3. Nafasnya besar-besar dan tenang. And 2. And 1. Pelan-pelan taruh lagi kedua kaki. Release. Slowly come up. Ha. Nice. Kali ini kita nggak share pose ya. Repose juga for next time karena kayaknya udah lumayan pegel. Jadi kita mau putar pinggang aja. Tetapi buka kakinya agak taruh tangannya di pinggang. Ya, jadi badannya seperti huruf A. Yuk kita putar searah kebalikan jarum jam. 1. Putar perlahan ya sampai bokongnya ke belakang juga nggak apa-apa. Semakin besar lingkarannya, semakin rileks otot-ototnya. Perlahan dan berikan kesempatan si otot-otot kita untuk memanjang perlahan-lahan, untuk pulih dari keletihan tadi ya. Satu kali lagi putar. Yuk berbalik arah. Sekarang searah jarum jam. 1. Bayangkan nih pada saat diputer, si otot-otot pinggang dan panggul ini seperti dimasak sebenarnya ya. Otot dan otot saling sama nih kayak kita kalau sama temen saling pijet-pijetan. Ototnya juga. 3. Ya, perut selalu kunci walaupun diputer. 4. 1 kali lagi lingkaran. 5. Sekarang kita lanjutkan dengan relaksasi. Tinggal lagi waktunya nggak berasa. Kita nggak sempet dance. Nanti ya next time saya siapkan juga lagu-lagunya untuk kita dancing. Yang mau ambil lagi sandaran kakinya seperti saya silahkan. Yang mau minum dulu 1 or 2 sip silahkan, jangan terlalu banyak, 1 teguk aja supaya panas tubuhnya turun sedikit. Dekatkan kaki Anda dengan pijakan. Boleh duduknya kembali bersandar. Kaki telapaknya diusahakan menapak ya, supaya tidak tegang dan lebih rileks. Sekarang tarik nafas 3 hitungan. Buang nafasnya 4. Jadi membuang nafas itu lebih panjang daripada menarik nafas. Gunanya apa? Gunanya menurunkan hormon-hormon stres. Mungkin latihan kita tadi secara tidak langsung meningkatkan hormon stres. Karena hormon stres dibutuhkan juga ya, bentukan otot yang baik. Sekarang kita turunkan lagi. Pejamkan mata, arahkan bola mata ke arah bawah, dan rasakan gigi atas dan gigi bawah ini ada jarak sedikit supaya otot rahangnya rileks.
Sekali lagi, telapak tangan kiri di atas dada dan telapak tangan kanan di perut. Rileks bahu. Duduknya ingat bersandar dan rasakan semua tubuhnya dari ujung ubun-ubun sampai jempol kaki, semuanya rileks dan natural. Jadi tidak perlu lagi ininya harus ke sini, ininya harus ke sini, tidak perlu. Biarkan tubuh Anda mengambil posisi yang paling nyaman. Inhale 3 and exhale 4. Fokuskan kembali kita pikirannya pada meditasi nafas, pada hitungan nafas. Bayangkan setiap nafas yang kita ambil memberikan energi yang begitu baik, membawa oksigen yang memulihkan setiap bagian tubuh kita. Mungkin sekarang banyak produk-produk oksigen. Jadi kenapa kita tidak mengambil oksigen secara free dari alam kita? Kenapa kita tidak memanfaatkan kemampuan tubuh kita untuk mengolah oksigen tersebut? Yang memberi nutrisi, nggak cuma buat otot, buat tulang, juga buat kulit, buat semua organ-organ dalam kita. Tarik nafas banyak, fokuskan pikiran kita kepada ubun-ubun. Pada saat membuang nafas, bayangkan semua sumbatan di bagian puncak kepala kita rilis. Tarik nafas bagian ubun-ubun lagi, difokuskan. Pada saat membuang nafas, bayangkan semua pikiran kita juga yang menyumbat-nyumbatnya itu mencair meninggalkan kita. Satu kali lagi. Fokuskan lagi ke ubun-ubun, tarik nafas dalam. Pada saat membuang nafas, bayangkan saluran spiritual kita kepada Tuhan kita dulu melebar hingga semua berkat, semua yang indah dari pencipta kita bisa kita tangkap dengan baik. Terhubung kita dengan kuat diri kita dengan pencipta kita. Sekarang tarik nafas, bayangkan. Fokuskan pikiran kita ke satu titik di antara kedua alis. Pada saat membuang nafas, semakin jernih intuisi kita, cara berpikir kita, judgment kita. Inhale, fokus lagi ke mata ketiga kita, satu titik di antara kedua alis. Pada saat membuang nafas, bayangkan seluruh sumbatan di panca indera kita juga mencair, mata kita semakin cerah, penciuman kita rasa, semua panca indera kita, pendengaran kita juga mulai mudah-mudahan. Sekali lagi, inhale and exhale, supaya kita memiliki penilaian yang positif untuk orang-orang di sekitar kita. Sekarang tarik nafas, fokuskan pikiran kita ke arah tenggorokan. Pada saat membuang nafas, bayangkan semua masalah dan penyakit di bagian tenggorokan kita juga mudah-mudahan dipulihkan karena kita memberikan oksigen dan energi yang baik ke arah tenggorokan. Tarik nafas lagi, fokuskan ke bagian tenggorokan. Buang nafas, semoga juga suara-suara kita, kata-kata kita lebih didengarkan oleh orang-orang di sekitar kita. Satu kali lagi, inhale ke bagian tenggorokan. Exhale, semoga apa yang kita ucapkan dari tenggorokan kita, suara-suara kita juga hanya hal-hal yang baik dan positif, memberkati orang di sekitar. Sekarang tarik nafas, fokuskan pikiran kita ke bagian dada. Pada saat membuang nafas, bayangkan kita berikan energi yang baik untuk organ-organ pernafasan kita, organ-organ jantung juga. Semoga paru-paru, jantung, semua organ yang ada di sekitar dada bisa dipulihkan. Barangkali pada saat kita mengucapkan wish kita, ada malaikat yang lewat mendengarkan dan mengabulkan doa kita. Inhale to your chest and exhale. Bayangkan kita menyebarkan kasih sayang lebih banyak lagi untuk orang-orang di sekitar kita. One last inhale to your chest. Arahkan ke bagian dada.
Pada saat membuang nafas, rasakan kita juga siap menerima banyak cinta kasih dari orang-orang sekitar kita. Turun lagi, tarik nafas, fokus ke bagian perut di bawah telapak tangan kanan kita. Pada saat membuang nafas, semua masalah dan penyakit bagian perut mudah-mudahan dipulihkan. Semua sumbatan yang menyebabkan sakit penyakit juga dilepaskan. Inhale ke bagian perut. Pada saat membuang nafas, bayangkan emosi kita lebih menjadi stabil dan seimbang. Mungkin kadang emosi kita sering bergejolak. Dengan kita meditasi nafas, mudah-mudahan kita bisa lebih menata emosi kita. Inhale, fokus lagi ke bagian perut. And exhale, semoga juga hanya emosi positif yang kita sebarkan ke orang-orang di sekeliling kita. Satu titik terakhir, tarik nafas, bayangkan tulang ekor kita. Pada saat membuang nafas, harapan kita memberikan energi yang baik untuk kedua lengan kita, kedua kaki kita, semua tungkai kita yang menjadi dasar penopang tubuh kita. Semua masalah di sendi, tulang, semuanya juga mudah-mudahan dipulihkan. Berikan oksigen dan energi yang baik ini ke setiap bagian yang bermasalah dari tulang dan sendi kita. Inhale to your tailbone and exhale. Juga berharap fondasi kehidupan kita, apapun itu yang kita butuhkan untuk menguatkan dasar kehidupan kita, juga semakin diberkati. One last inhale ke arah tulang ekor kita. And exhale, seluruh kehidupan kita menjadi lebih baik, lebih diberkati, lebih bahagia. Begitu juga kita memberikan kebahagiaan dan berkat untuk orang di sekitar. Turunkan kedua lengan di atas paha. Tarik nafas dari hidung. Lepaskan nafas dari mulut. Boleh huruf A sekarang. Dua kali lagi, tarik nafas dari hidung. And satu kali lagi terakhir ya, tarik nafas dalam. Keluarkan sampai habis dengan lembut. Perlahan buka mata. Terima kasih. Wah, sudah lewat jam 10. Begitu bahagianya hari ini. Semoga tubuh kita jadi lebih calm, lebih tenang, tapi juga otot-ototnya jadi kuat dan teguh ya. Terima kasih. Siapa Terima aja kasih, nih? Ana. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih Kak. Terima kasih Ana latihan hari ini. Terima kasih sekali, Ibu Ana. Tres, Terima kasih Yuk, banyak. ayo berikan diri. Semoga sehat terus. Ya, amin, amin. Minggu depan sama Lina ya. Yes. Oh, Ibu oke. Tim, sehat terus, Oke. sehat terus. Semangat, happy weekend. Selamat Weekend. Terima jalan-jalan. kasih. Sampai jumpa. Jumpa. Terima kasih Sampai Lina. jumpa. Sampai jumpa teman-teman. Iya, Ibu semua. Mariani. Sampai jumpa ya, Ibu Lucy juga. Ibu Lisa, semangat latihan puter-puter bahu. Makasih ya Bu Lisa. Mudah-mudahan suatu waktu bisa ketemu sama Ibu juga. Yuk Ibu Kristina, Ibu Shanti, Ibu Sonya, Ibu Aryani, Ibu Ya. Atik sudah Terima kasih.